saya agak khawatir ya. Misalnya nih ya, misalnya akhir tahun ini sudah ada deklarasi untuk siapa capresnya, ya kan? Saya lagi sedang membayangkan misalnya Pak hasil dari Koalisi Indonesia Bersatu itu Pak Erlangga capresnya. Itu gimana kerjanya ya, capres kerja di satu kabinet. Saat yang sama Di jadi. saat Itu sama yang bermasalah bagi itu mereka ada yang di dalam kabinet. masalah dalam menjalankan kerja di kabinet. Memang Tidak bermasalah hanya pada di waktu kabinet saya kira. Itu juga nanti akan terus ke bawah sampai gubernur, bupati, wali kota. Jadi begitu juga pada Bang waktu Andi. Pak SBY dulu. Begitu juga dengan Pak Prabowo misalnya. Jadi langsung deklarasi capres, ada 2 calon presiden dalam kabinet. Dia mau kerja sebagai capres atau dia mau solusinya kerja adalah sebagai mengundurkan menteri? diri. Jadi pada waktu Pak SBY juga kan begitu juga tahun 2014 kemudian Partai Demokrat mengadakan konvensi. Beberapa menteri-menteri ikut serta dalam konvensi. Pak Gita Wirjawan misalnya waktu itu mundur dari kabinet. Kemudian digantikan oleh yang lain. Begini, kesepakatan. Karena dengan cara begitu tidak mungkin misalnya ada 2 calon presiden di dalam kabinet yang sama-sama menteri kabinet yang masih berjalan sekarang ini. Ngurus siapa dia pemerintah atau betul, kalau politiknya. contohnya KIB kan mau mencalonkan Pak Erlangga, ya Pak Erlangga harus mundur sebagai Menko Perekonomian kan? Ya enggak, itu jadi saya kira nanti akan jadi menjadi kesepakatan kita semua termasuk pada Pak Presiden kan. Tapi itu harus rasanya yang diambil kalau misalnya ada 2 menteri di kabinet yang kemudian berdasarkan karena Munas begini. Golkar kan itu diamanatkan pada Pak Erlangga. Secara aturan tidak ada. Jadi secara aturan nggak ada harus mundur. Tetapi kan soal etika saja Mbak Rosi. Kita kan kembali pada aturan berbangsa. Misalkan Pak Erlangga dicalonkan. Kan nggak ada aturan bahwa... bukan dicalonkan, ini sudah masuk tadi konteksnya karena Bung Andi mengatakan lebih baik nih akhir tahun ini sudah ada pendeklarasian siapa-siapa saja capresnya. Iya. Dan dari koalisi-koalisi yang aturan terbangun. yang ada, kalau dia seorang menteri tidak ada di situ kewajiban untuk... Ya memang, ini kan kita nggak bicara soal aturan melulu, tapi soal keteladanan dari seorang negarawan. Ya nantilah diuji kalau sudah ini kan baru mengandaikan juga kalau... Jadi kan kita ingin walaupun ada hiruk pikuk politik terutama untuk pencapresan dan menghadapi pemilu 2024, pemerintahan ini yang sekarang berjalan tetap fokus menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Apakah soal minyak goreng, apakah soal harga-harga dan segala macam. Nah karena itu para menteri dan presiden juga dan wakil presiden tetap harus bekerja secara penuh. Kalau di antara kabinet itu kemudian ada apalagi ada calon presiden, di sana juga ada calon presiden sama-sama di kabinet tiap hari sudah bicara tentang pemilu 2024, nggak mungkin bisa menangani masalah pemerintahan sehari-hari. Nah ini konsekuensinya adalah ketika katakanlah nanti capres, bagi kami sebetulnya ya, ketua umum menjadi menteri persoalan. Kalau lihat track record PKS, waktu zaman dulu ketika Pak Tif presiden PKS kemudian jadi menteri berhenti karena sudah selesai di posisinya di PKS, silahkan mengabdi ya, fokus menyelesaikan persoalan bangsa. Ada konsekuensi logis kalau dibiarkan begitu saja menjadi capres jadi menteri, maka potensi penggunaan fasilitas negara ya untuk kampanye itu besar. Sekarang sudah lihat sebetulnya ada menteri yang sudah digadang-gadang, lihat beberapa ATM dan sebagainya terpampang wajah dia dan sebagainya. Saya kira ini kan berpotensi abuse of power. Disitulah terjadi banyak penyalahgunaan untuk kepentingan dirinya, untuk mempopulerkan dirinya. Kalau itu yang dipersoalkan menurut saya tidak tepat. Karena ya, saya kira sama saja dengan kepala daerah, bupati, kan menteri itu jabatan politik. Ya bahwa ada di situ kemungkinan penyalahgunaan silakan begitu. Tapi coba kita pergi kemana-mana. Kita ke kantor menteri, ada iklan di TV juga semua menteri. Jadi saya kira jauh. Yang paling penting Mbak kalau menurut saya ini, tadi itu soal konflik diametral antar pendukung ini. Saya kira memang benar kalau partai politik yang disuruh bertanggung jawab, ya ngelesnya gampang kok Mbak. Itu bukan relawan saya. Yang harus dilakukan itu menurut saya, ini kita udahlah para pemimpin ini nggak usah munafik lah. Apakah benar-benar kita tolak yang namanya ekstremisme, baik suka berlebihan maupun benci berlebihan? Itu diungkapkan dari hari ke hari dong. Ingatkan setiap hari gitu loh. Jangan berselancar ketika merasa itu menguntungkan, dia selebrasi, ketika tidak dia dia maki-maki gitu. Ini kan inkonsistensi dan itu yang dilihat rakyat. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau memang kita semua elit
calon-calon presiden itu bisa menyeimbangkan antara keinginan berkompetisi dengan soal tanggung jawab moral Yes, bangsa itu. betul. Oke, kalau Jadi kembali kalau nih, hanya kuatnya kompetisinya aja, ya semua begini, dipakai. Saya begini. Dan fenomena ini Bang tidak Doli, hanya di kita loh, di Amerika juga betul, terjadi betul. kok. Tapi begini, supply side, jadi kalau kita melakukan reform atau perbaikan, paling enak memang di tingkat supply side ketimbang demand side. Demand side itu rakyat banyak, tingkat pendidikan juga beragam, 37% hanya lulusan SD atau hanya lulusan SD saja, rendah. Jadi kalau di tingkat elit umumnya tingkat pendidikannya baik. Jadi pada level supply side-nya yang kita perbaiki, bikin komitmen. Cuma ini masalah nih, kalau misalnya satu elit saja mengingkari kesepakatan, misalnya dengan melakukan politik identitas, mobilisasi berlebihan dengan isu-isu SARA, itu yang tidak melakukan jadi dirugikan. Dan akhirnya yang lain melakukan semuanya. Yes. Sama dengan money politik. Money politics, itulah dilema tahanan atau prisoners dilemma. Satu melakukan, dia diuntungkan, yang tidak melakukan dirugikan, akhirnya semua melakukan bareng-bareng. Dan rusaklah bangsa ini. ya. Jadi makanya aturannya yang menurut saya harus dibenahi supaya insentif dan disinsentif ada dan biar mereka Apa itu yang aturan insentifnya apa? desain institusi yang saya bayangkan adalah satu, tidak 2 putaran. Yang kedua, presidensial threshold dikurangi. Yang ketiga, harus ada punishment buat mereka yang melanggar. Ya itu tadi yang saya bilang. Termasuk di diskualifikasi. Ya itu tadi yang saya bilang peraturan KPU-nya begitu itu Cuma memang masalahnya memang di peraturan KPU Rosi itu kan tidak ditegaskan tim. Timnya ini mana? Apakah tim formal ataukah tim informal? Nah kalau misalnya tim informal yang melakukan, si calon bisa ngeles. Ya, Itu bisa bukan lepas tim tangan. kami. Ya. Nah makanya perlu diperjelas tim Tapi kalau dilakukan law enforcement yang kuat dengan hukuman yang maksimal, saya kira itu juga bisa jadi disinsentif Ya, untuk orang betul. melakukan. Ya. supaya orang tidak Betul. melakukan. Tapi Sama itulah misalnya persoalan soal money tegas politik aturannya. ketika Persoalan pileg bangsa misalnya. kita ada law enforcement yang lemah. Nah, Penegakan dan itu hukum yang bisa lemah. Jadi, dilakukan kalau saya dari kira- awal penyusunan peraturan itu disepahami dan disepakati bersama.